Warga Santiago Bernabeu bersukacita untuk menyambut lolosnya Real Madrid ke babak semifinal. Pasukan Carlo Ancelotti berhasil membuat publik Etihad menangis setelah anak asuhnya mampu menumbangkan Manchester City di sesi adu penalti. Don Carleto berhasil menjawab rasa penasarannya yang selalu gagal menang saat bertandang ke Etihad Stadium. Andri Lunin layak mendapatkan apresiasi berkat catatan dua saves-nya di sesi adu penalti. Cetak gol merangkum kehebatan Real Madrid melepaskan kutukan di Etihad Stadium sebagai berikut. Musuh bebuyutan baru Real Madrid. Real Madrid dan Manchester City selalu menjadi favorit untuk menjuarai Liga Champions. Sayangnya, kedua raksasa ini selalu dipertemukan cepat sebelum pertandingan final berlangsung. Terbukti dalam dua musim terakhir, kedua tim secara bergantian memenangkan gelar Liga Champions. Bahkan mereka mampu saling mengalahkan dalam dua musim terakhirnya. Sebagai contoh, di musim 2021-2022, Real Madrid berhasil mengalahkan The Citizen di babak semifinal. Los Blancos keluar sebagai pemenang dengan agregat akhir 6-5. Padahal secara statistik, anak asuh dari Pep Guardiola jauh lebih unggul. Buktinya saat bermain di Etihad Stadium, skuad biru muda menguasai pertandingan mencapai 59%. Kemudian keduanya kembali bertemu di babak semifinal Liga Champions pada musim lalu. Di laga itu, Manchester City berhasil membalaskan dendamnya kepada El Real. Di laga leg pertama, skuad The Citizen hanya bisa menahan imbang anak Real Madrid dengan skor 1-1. Akan tetapi di laga leg kedua, anak asuh Pep Guardiola berhasil tampil menggila di Etihad Stadium. Nggak tanggung-tanggung, skuad The Citizen membantai El Real dengan 4 gol tanpa balas. Carlo Ancelotti langsung menjadi kambing hitam atas kegagalan Los Blancos. Menurut media Football Remain, Don Carleto dikecam karena kurangnya intensitas permainan. Dari situlah Ancelotti dijuluki sebagai pelatih yang miskin taktik. Kutukan gak pernah menang di Etihad. Manchester City lagi-lagi menyulitkan perjalanan Real Madrid di Liga Champions musim ini. Di laga leg pertama, Los Blancos hanya bisa meraih hasil imbang saat bertanding di Santiago Bernabeu. Padahal manajemen sudah meminta UEFA untuk menutup atap Stadion Santiago Bernabeu. Hal ini bertujuan untuk meneror mental para pemain Manchester City dengan suara gemuruh supporter yang lebih nyaring. Carlo Ancelotti merasa semangat anak asuhnya bisa membuat lawannya merasa gelisah. Walaupun hanya bisa meraih hasil imbang, Real Madrid memberikan sedikit perlawanan. Los Blancos bahkan mampu melepaskan 14 tembakan di mana 5 diantaranya mengarah ke gawang. Don Carleto juga merasa nggak kecewa dengan hasil imbang yang diraih. Menurutnya ini merupakan pertandingan yang benar-benar seimbang. Ancelotti menilai kalau kedua tim sudah menampilkan performa terbaiknya di sepanjang pertandingan. Pelatih Italia ini menambahkan kalau hasil imbang tersebut cukup adil untuk kedua tim. Don Carleto juga harus melawat ke Stadion Etihad yang cukup angker bagi Real Madrid. Dalam catatannya, Los Blancos nggak pernah memenangkan satu pun pertandingan. Di musim lalu saja, The Citizen mampu membabat habis Real Madrid dengan 4 gol tanpa balas. Ancelotti meminta para penggemar untuk nggak melihat catatan di masa lalu. Mantan pelatih AC Milan ini sekalipun nggak gentar dan ingin memutus rekor buruk tersebut. Ancelotti bilang jika pertandingan Real Madrid dan Manchester City selalu menarik untuk ditonton. Don Carleto bahkan memberikan perlawanan meskipun situasinya sedang sulit. Menang dramatis dan lepas kutukan di Etihad. Ucapan Ancelotti benar-benar bisa dibuktikan saat bertandang ke Etihad Stadium. Di laga itu Real Madrid mampu unggul terlebih dahulu lewat gol dari Rodrigo di menit ke-12. Don Carleto langsung merapatkan barisan pertahanan agar nggak mudah untuk dijebol. Terbukti penyerangan Manchester City selalu gagal berbuah gol ketika berada di daerah pertahanan. Duet Antonio Rudiger dan Nacho Fernandes benar-benar cukup solid dan sulit ditembus. Namun The Citizen mampu mengurung habis para pemain Real Madrid. Pasukan dari Pep Guardiola menguasai penuh pertandingan dengan catatan 68% ball possession. Pada akhirnya Manchester City berhasil menyamakan kedudukan lewat Kevin De Bruyne. Yang laga The Citizen tampil begitu dominan dengan catatan 33 tembakan. Pertandingan ini juga berjalan panas dengan beberapa drama yang tersaji. Salah satu momennya adalah saat Vinicius sedang adu mulut dengan Jack Grealish.
Usut punya usut, Vinicius merasa kesal dengan sikap Grealish di sepanjang pertandingan. Pasalnya, pemain berambut pirang ini dianggap kerap melakukan diving. Laga yang berjalan imbang ini kemudian dilanjutkan pada babak extra time. Di babak tersebut, kedua tim gagal menceploskan gol sehingga berlanjut ke sesi adu penalti. Dua penendang The Citizen gagal menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Sepakan Bernardo Silva dan Mateo Kovacic berhasil ditepis dengan baik oleh Andriy Lunin. Padahal publik Etihad sudah sukacita merayakan kegagalan Luka Modric mengeksekusi penalti. Real Madrid pun dipastikan lolos ke babak semifinal. Los Blancos berhasil memenangkan sesi adu penalti dengan skor 3-4 dan bakal berhadapan dengan Bayern Munchen. Pembuktian Andriy Lunin. Andriy Lunin keluar sebagai pahlawan kemenangan Real Madrid atas Manchester City. Kiper asal Ukraina ini semakin membuktikan diri layak menjadi kiper utama Los Blancos. Gawang El Real aman sentosa dari bombardir serangan bertubi-tubi dari Manchester City. Ex pemain dari Zorya Lukas ini sukses mencatatkan 8 penyelamatan hebat. Lunin juga menyelamatkan 2 tendangan penalti The Citizen dari Bernardo Silva dan Mateo Kovacic. SofaScore memberikan rating 9,5 untuk sang kiper berkat penampilan supernya di bawah mistar gawang. Performa kiper berusia 25 tahun ini semakin konsisten sejak diberikan kesempatan reguler. Di musim ini, Lunin mencatatkan 12 clean sheet dan baru bobol 22 gol di semua kompetisi. Sang kiper berhasil menjawab kepercayaan tinggi dari Carlo Ancelotti. Padahal Lunin sempat nyaris hengkang dari Real Madrid pada musim panas lalu. Dirinya mulai nggak betah karena selalu menjadi pelapis dari Thibaut Courtois. Anastasia Tamasova selaku istri Lunin bahkan mengancam manajemen Los Blancos. Tamasova bilang kalau suaminya bakal angkat kaki jika terus menjadi pilihan kedua. Ancelotti pun mulai melirik Lunin saat Courtois diterpa cedera parah di awal musim. Namun Don Carleto masih kurang percaya dengan kemampuan sang kiper. Los Blancos akhirnya meminjam Kepa Arrizabalaga untuk menempati posisi kiper utama. Peminjaman kiper asal Spanyol ini juga sempat dikritik oleh punggawa Los Blancos. Pasalnya, pemain El Real merasa kalau Lunin pantas menjadi pilihan utama di bawah mistar gawang. Kepercayaan rekan-rekannya dijawab Lunin dengan mampu merebut posisi kiper utama. Real Madrid juga dirumorkan enggan mempermainkan Kepa Arrizabalaga di akhir musim. Los Blancos lebih melihat Lunin sebagai pilihan terbaik untuk bersaing dengan Courtois. Mentalitas gila Real Madrid. Raihan gemilang di Etihad Stadium menjadi ajang pembuktian Carlo Ancelotti. Mantan pelatih Chelsea ini berpeluang besar untuk mempersembahkan kembali gelar Liga Champions milik El Real. Usai laga, Ancelotti mengaku bangga dengan pencapaian anak asuhnya. Don Carleto memuji mentalitas luar biasa yang ditunjukkan oleh para pemain Real Madrid. Dia bilang kalau semua pemain punya keinginan dan cita-cita untuk memenangkan laga. Di sisi lain, Pep Guardiola mengaku kecewa dengan kekalahan Manchester City di sesi adu penalti. Padahal dirinya sudah memberikan yang terbaik dan melakukan segala cara untuk menang. Guardiola bahkan menantang Real Madrid untuk bertanding di cabang olahraga lain. Pelatih berkepala pelontos ini yakin kalau Manchester City bisa memenangkan pertandingan di luar sepak bola. Meskipun begitu, Guardiola tetap bangga dengan perjuangan anak asuhnya. Dia mengaku kalau Real Madrid memang pantas menang dan lolos ke babak semifinal. Ucapan ini tentunya bertolak belakang dengan perkataan Pep Guardiola yang sebelumnya. Ex-pelatih Bayern Munchen ini sangat yakin kalau Manchester City akan kembali meraih gelar Liga Champions. Rodri selaku pemain The Citizen juga menyampaikan komentar sombongnya. Dia merasa Manchester City nggak pantas menerima kekalahan, sebab The Citizen tampil dominan dan mempertontonkan pertandingan yang menarik. Itulah ulasan kehebatan Real Madrid melepas kutukan di Etihad Stadium. Bagaimana pendapatmu? Apakah El Real mampu melanjutkan dominasinya dengan meraih gelar Liga Champions ke-15? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.